Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'da. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam hidup di dunia ini selalu ada prasangka baik, juga ada prasangka buruk. Tapi ternyata dalam Islam prasangka itu akan kembali kepada kita. Misalnya dalam surat Al-Isra dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat buruk pun demikian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang lebih menghabiskan energinya untuk hal yang negatif. Pikiran hati kita yang seharusnya bersih, yang seharusnya jernih, yang seharusnya menjadi energi yang luar biasa untuk kemajuan kita, kadang-kadang dipatahkan dengan sesuatu yang remeh-temeh, yaitu prasangka buruk. Prasangka buruk pada manusia bisa terjadi, kepada Allah pun pasti terjadi. Tapi jika kita kemudian mengelola prasangka kita kepada yang baik, maka sungguh akan lebih dahsyat lagi sesuatu kemanfaatan, keberkahan yang dapat kita rengkuh. Dalam sebuah hadis qudsi yang cukup panjang, Allah mengatakan, Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Saya ini Allah tergantung persangkaan hamba-hambaku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, persangkaan yang baik, pemikiran yang positif, ternyata kemudian para ahli melalui berbagai teorinya itu ternyata menjadikan salah satu pemicu dan pemacu kemajuan bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu sekitar tahun 2012 ketika kami bersama teman-teman berada di pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, kita punya mimpi bagaimana caranya agar kita mempunyai mobil operasional untuk kegiatan dakwah. Sesuatu yang ketika itu diwacanakan banyak orang yang mencibir, mana mungkin kita tidak punya uang, mana bisa terjadi jika tidak ada bantuan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dengan keyakinan, dengan prasangka yang baik kepada Allah, Allah memampukan itu semua. Dengan iuran, dengan infak dari warga, simpatisan, bahkan kemudian pada saat itu alhamdulillah usaha dalam pertanian wortel menghasilkan 80 juta. Maka saat itu kemudian punyalah PDPM Banjarnegara mobil yang lebih bagus daripada ormas pemuda di Banjarnegara yang lain. Bahkan pada waktu itu lebih bagus mobil milik pemuda daripada Muhammadiyah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun 2013 Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wanayasa tidak mempunyai masjid. Saya teringat pada waktu itu upacara hari Senin, kami mengatakan kepada para murid-muridnya, hai anak-anakku, ketahuilah bahwa di sebelah selatan madrasah kita akan kita bangun masjid. Amin. Anak-anak, mereka menjawab serempak, amin. Kemudian muncul ada beberapa guru yang mengatakan, bagaimana masjid itu akan terbangun sementara tanah bukan milik, sementara uang untuk membangunnya juga sepertinya tidak ada. Tapi selang berjalanan waktu, alhamdulillah dimudahkan. Tanah itu kemudian dibeli dan masjid kemudian dibangun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga tahun 2017 kira-kira
ketika akan membangun MBS Wanayasa. Kita dari persyarikatan, dari beberapa tokoh dikumpulkan untuk merencanakan untuk membangun MBS ini. Ketemulah angka 4,4 miliar. Ada salah seorang panitia yang hadir pada waktu itu bertanya kepada kami, berapa dana yang sudah ada? Kita jawab 56 juta. Maka dia tertawa, wah ini kurang serius. Masa ada proyek 4,4 miliar, sementara modal utamanya, modal dasarnya hanya 56 juta. Saya hanya tersenyum, saya mengatakan 4,4 miliar itu besar bagi manusia, tetapi sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah, gedung megah dengan 3 lantai juga kemudian terwujud. Datang lagi orang yang dulu menertawakan. Dia mengatakan, Pak, ini gedungnya sudah jadi dan cukup megah. Siapa kira-kira yang akan mengisi? Padahal di Wanayasa dan sekitarnya itu kebanyakan kepingin sekolah gratis. Yang gratis saja belum tentu mau kok, apalagi yang berbayar. Maka kita jawab, insya Allah nanti ketika wadahnya ada, tempatnya ada, pasti isinya juga ada. Ini adalah konsekuensi dari orang yang beriman. Jika ada wadahnya, pasti ada isinya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, betul terjadi seiring perjalanan waktu. Alhamdulillah, setiap tahun target santri yang masuk selalu sesuai dengan harapan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, maka the power of positive thinking, berpikir positif, berprasangka yang baik perlu kita kembangkan, kita budayakan, karena dampaknya ternyata akan sangat luar biasa. Namun demikian tentu tidak hanya sekedar berprasangka, kita sebagai manusia tentu mempunyai kewajiban untuk berikhtiar baik lahir dan batin. Ketika ikhtiar sudah digelar, ketika prasangka baik sudah ada, dan kemudian tidak lupa doa dan tawakal, insya Allah hasil tidak menyelisihi usaha. Yang terakhir, dalam kehidupan pasti ada orang yang berkata memotivasi dan juga ada yang berkata minir, sebagaimana yang tadi saya katakan. Bagi kita orang yang menggunakan akal budi kita, apalagi orang yang mengaku muslim dan mukmin, tentu keduanya ada manfaatnya. Kata-kata motivasi akan memacu kita untuk lebih bersemangat, dan kata-kata yang negatif ternyata menjadi tantangan untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.